Selamat pagi, Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode perawatan dan perbaikan mesin. Mata kuliah operasi alat berat. Nama saya Buan Adi Prama dengan NIM 151521066, kelas A, Prodi Manajemen Pelabuhan Logistik dan Maritim. Pertama, alat berat. Alat berat ialah mesin berukuran besar yang dirancang untuk melaksanakan pekerjaan membangun seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan atau material di mana merupakan faktor penting di dalam suatu proyek, terutama konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala besar. Tujuan penggunaan alat berat untuk memudahkan dalam mengerjakan pekerjaan sehingga tercapai hasil yang optimal dengan waktu yang relatif lebih singkat, efektif, dan efisien. Agar alat berat selalu memberikan hasil yang optimal, diperlukan perawatan rutin. Jika tidak, akan dapat mengganggu operasional dan merugikan perusahaan secara tidak langsung. Alat berat merupakan investasi yang dibilang tidak murah. Hal tersebut menyangkut nilai besar bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlu pengelolaan aset perusahaan sehingga alat yang diinvestasikan dapat menghasilkan keuntungan maksimal. Yang B. Tujuan perawatan dan pemeliharaan alat berat. Tujuan dari perusahaan melakukan perawatan alat berat yaitu untuk menjaga kondisi dan kerja alat berat tersebut supaya prima sesuai dengan spesifikasi dan kegunaannya meliputi alat berat dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Yang kedua, kerusakan yang terjadi akan menjadi minim. Yang ketiga, kesiapan dalam mengoperasikan alat berat yang tinggi. Yang keempat, biaya operasional yang relatif rendah. Yang kelima, usia alat berat dapat dioptimalkan. Yang keenam, keamanan kerja lebih terjamin. Yang ketujuh, harga alat berat bekas dapat bernilai tinggi. Dengan demikian, perawatan yang baik akan meningkatkan target produksi yang akan dicapai, mendukung diperolehnya keuntungan dengan biaya rendah. Merawat dan memelihara alat berat. Bagi seorang mekanik, alat berat pasti sudah dipahami mengenai perawatan dan pemeliharaan alat berat, dikarenakan sudah merupakan tugas dan tanggung jawab seorang mekanik alat berat. Berikut beberapa cara, langkah, dan jenis perawatan dan pemeliharaan alat berat yang baik dan benar, yaitu 1. Melakukan pengecekan alat berat sebelum dan sesudah penggunaan atau preventive maintenance. Perawatan yang dilakukan dengan tujuan mencegah, memindahkan kemungkinan muncul gangguan atau kerusakan pada mesin tanpa perlu menunggu adanya tanda-tanda kerusakan. Sebelum alat berat dipergunakan, sebaiknya mencek alat berat terlebih dahulu seperti contoh bahan bakar secara rutin, sehingga tidak menutup kemungkinan kesiapan pada saat membutuhkan alat berat nantinya. Perawatan berkala atau periodic maintenance. Suatu usaha mencegah timbulnya kerusakan yang dilakukan secara kontinu dengan interval pelaksanaan yang telah ditentukan berdasarkan hour meter atau HM, atau bisa disingkat HM. Perawatan yang dilakukan setiap kali perawatan digunakan dalam jumlah jam operasi tertentu, disesuaikan dengan jumlah waktu yang ditujukan alat yang mencatat jam operasi pada alat tersebut. Pemeriksaan bisa dilakukan setiap hari atau setiap minggu, berupa pemeriksaan kecukupan bahan bakar, air radiator, oli, mesin sebelumnya dinyalakan, pemeriksaan fungsi hidrolik, dan pemeriksaan baterai, beserta kabelnya. Pelaksanaan bisa dilakukan sendiri atau pihak lain atau vendor, dengan memeriksa kondisi unit, mengganti pelumas, dan mengganti suku cadang alat berat, meliputi A. Inspeksi berkala. Pemeriksaan atau inspeksi harian sebelum unit dioperasikan dan pemeriksaan mingguan untuk mengetahui keamanan dalam keadaan mesin. Waktu yang tepat memeriksa alat berat yaitu pagi hari sebelum pengoperasian alat berat, dan yang penting juga setelah selesai menggunakan alat berat harus dibersihkan. B. Perawatan berkala. Perawatan mesin atau unit yang teratur demi menjamin keoperasian yang bebas dari kerusakan dan memperpanjang umur unit serta berkurangnya ongkos operasi unit.
Semua angka yang menunjukkan jumlah jam kerja terletak pada keterangan yang tertera pada check sheet didasarkan pada angka yang dilihat dalam service meter. Pada kondisi di lapangan, saat beroperasi perlu mempersingkat jadwal waktu perawatan yang telah ditentukan. Overhaul maintenance atau jadwal overhaul. Perawatan yang dilakukan secara interval tertentu sesuai dengan standar overhaul terhadap masing-masing komponen, merekomendasi mesin atau komponen agar kembali ke kondisi sesuai standar pabrik, di mana perawatan yang dilakukan untuk mengembalikan performa mesin kembali ke kondisi standar pabrik. Juga memberikan usia kedua pada mesin dengan melakukan penggantian atau pemakaian ulang komponen sesuai petunjuk pemakaian menurut standar pabrik. Hal ini mencegah terjadinya kerusakan harus dilakukan secara rutin. Macam-macam overhaul yaitu engine overhaul, transmission overhaul, final drive overhaul, general overhaul. Yang keempat, condition based maintenance. Perawatan alat berat yang bertujuan mengembalikan kondisi unit seperti semula atau standar dengan cara servis seperti PPM, PPU yang hasil mengurangi disesuaikan dengan standar terbaru atau service news dan modification program. Jenis keperawatan yang dilakukan sesuai dengan kondisi mesin. Hanya ketika ada indikator kerusakan pada mesin, baik kerusakan berat maupun ringan, perawatan dilakukan pada saat telah ditemukan kerusakan yang terjadi, bukan sebelumnya. Pelaksanaan pekerjaan perawatan. Pada saat melaksanakan pekerjaan perawatan alat berat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu lakukan pekerjaan perawatan dengan engine dalam keadaan mati. Apabila dilakukan dalam keadaan engine hidup, maka harus dilakukan oleh 2 orang. Yang kedua, gantungkan tanda peringatan atau tag lock, mencegah orang lain mengoperasikan mesin. Yang ketiga, buanglah oli dengan terlebih dahulu dipanasi mencapai temperatur kerja. Yang keempat, hindari membuka tutup cap radiator dan saluran pembuangan oli ketika masih panas. Yang kelima, jika diperlukan, setelah penggantian oli, elemen saringan, pembersihan, dan lainnya sebaiknya dilakukan blending atau pembuangan udara. Yang keenam, hindari membuka saringan pada saat melakukan pengisian oli untuk membuat tempat pengisian oli yang menggunakan saringan alat. Yang ketujuh, pada saat melakukan pengecekan level oli, harus menunjukkan ukuran yang tepat. Tidak boleh lebih atau kurang dari standar yang ditentukan. Yang ke-8, semua grease lama harus dikeluar dan diganti yang baru, kemudian dibersihkan. Yang ke-9, dalam melakukan penggantian oli, lakukan pemeriksaan oli bekas, filter, atau magnetic plug dari serbuk atau gram. Yang ke-10, membuka bagian O-ring, bersihkan dudukannya, dan diganti yang baru. Keselamatan pelaksanaan perawatan. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan pelaksanaan perawatan alat berat. Meliputi antara lain, menggunakan helm safety, shoes, sarung tangan, kacamata bila diperlukan. Yang kedua, pekerjaan perawatan dilakukan oleh lebih dari 1 orang yang dilakukan organisasi demi keselamatan dan mencegah terjadinya miskomunikasi atau salah pengertian komunikasi. Yang ketiga, dilarang orang yang tidak berkepentingan mendekati unit yang sedang diinfeksi, karena dapat mengganggu pekerjaan perawatan dan pemeliharaan alat berat. Apabila ada orang yang tidak berkepentingan mendekat dan juga demi menjaga keselamatan orang sekitar tempat keperawatan dan pemeliharaan tersebut. Yang keempat, penggunaan spare part rekomendasi pabrik, karena setiap pabrik mengeluarkan spare part sendiri atau untuk alat beratnya. Yang kelima, pergunakan oli, grease, coolant rekomendasi pabrik, karena setiap pabrik memiliki produk oli, grease, atau coolant tersendiri. Yang keenam, pergunakan pelumas dengan kondisi bersih, baik tempat maupun alat dalam proses pengisian agar alat berat tersebut tidak mudah rusak atau keropos. Yang ketujuh, periksa atau ganti oli tepat di tempat yang tidak berdebu, mencegah kontaminasi. Proses maintenance. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebelum melakukan maintenance atau pekerjaan perawatan, antara lain parkiran unit,
pada tempat yang merata dan keras. Kemudian aktifkan parking brake demi menjaga keselamatan pada saat pelaksanaan pekerjaan, perawatan, dan pemeliharaan alat berat. Apabila tempat parkir untuk unit yang akan dilakukan perawatan dan pemeliharaan tidak rata dan keras, membuat unit alat berat tersebut menjadi tidak terkontrol, bisa menurun sendiri. Yang kedua, perhatikan ventilasi udara pada saat melakukan pekerjaan perawatan di ruang tertutup. Apabila tidak adanya ventilasi udara, membuat para pekerja yang melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan alat berat tersebut menjadi terkena udara kotor karena tidak adanya perputaran udara atau sirkulasi udara. Yang ketiga, cuci unit terlebih dahulu pada tempat pengisian dan drain oil. Hal ini demi menjaga agar mesin menjadi lebih awet dan dapat bertahan lama hingga tidak mudah rusak. Sekian adalah beberapa cara untuk merawat alat berat. Untuk kurang dan salah kata yang mohon maaf. Saya Bung Anadi Prama mengucapkan terima kasih.